Pernah nggak sih kamu pas lagi scrolling, nemu berita atau pesan berantai yang kok kayaknya aneh ya? Nah, di dunia serba digital ini, bisa bedain mana fakta, mana hoax tuh udah kayak punya superpower loh. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal sama-sama bongkar gimana caranya dapetin kekuatan super itu. Coba deh bayangin, semua kerja keras kamu, riset berbulan-bulan, ide-ide brilian, tahu-tahu jadi nggak ada artinya. Cuma gara-gara satu informasi yang salah. Dan ini bukan cuma soal dunia akademis loh, ini bisa terjadi dalam keputusan kita sehari-hari. Satu kebohongan kecil aja, dampaknya bisa gede banget. Oke, kita mulai dari contoh yang spesifik banget ya. Mungkin kedengarannya asing buat sebagian dari kita, tapi ini penting banget. Jebakan jurnal predator. Apaan tuh? Nah, namanya aja udah predator ya. Jadi jurnal ini tuh benar-benar memangsa korbannya. Siapa korbannya? Para peneliti yang mungkin lagi kepepet, butuh banget karyanya terbit. Jurnal ini datang kasih iming-iming publikasi super cepat. Padahal ini tuh jebakan Batman yang bisa ngehancurin reputasi mereka. Terus bedanya apa dong sama jurnal yang beneran? Nah, ini dia intinya. Jurnal predator itu jualan kecepatan. Cepat terbit, yang penting bayar. Kalau jurnal yang kredibel, yang mereka bangun itu kepercayaan. Kepercayaan ini didapat dari proses peer review yang super ketat sama para ahli lain buat mastiin tulisannya itu beneran berkualitas. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa ngenalin si pemangsa ini di luar sana? Tenang, ada ciri-cirinya kok. Yuk, kita bedah satu-satu. Tanda bahaya nomor 1, janji publikasi yang cepat yang nggak masuk akal. Kalau ada yang bilang bisa terbit dalam beberapa minggu, wah itu udah harus curiga sih. Ingat ya, yang namanya riset bagus itu pasti butuh waktu, nggak bisa instan. Ciri kedua, coba deh ikutin jejak uangnya. Jurnal predator ini sering banget masang biaya publikasi yang mahal. Dan seringkali biayanya tuh disembunyiin, nggak transparan. Beda banget sama jurnal kredibel yang dari awal udah jelas dan terbuka soal biaya. Terus, ada lagi nih beberapa petunjuk lain yang bisa kamu perhatiin. Misalnya, tampilan websitenya kelihatan nggak profesional, banyak iklan atau typo. Terus, dewan redaksinya nggak jelas siapa orangnya. Atau, klaimnya suka lebay, pakai nama global atau internasional, padahal isinya, ya gitu deh, artikelnya kualitasnya rendah dan banyak kesalahan. Ini semua jejak-jejak si pemangsa. Tapi tenang, untungnya ada alat buat ngelindungin diri dari jebakan ini. Para akademisi biasanya pakai yang namanya SCIJOURNALAJR atau disingkat SJR. Ini semacam detektif buat ngecek reputasi dan kredibilitas sebuah jurnal. Caranya gampang banget. Kamu tinggal buka websitenya, terus ketik nama jurnal yang mau dicek. Nanti bakal keluar peringkatnya. Nah, peringkatnya ini ada levelnya. Dari Q1, ini yang paling top, sampai Q4. Kalau mau aman ya incer yang Q1 atau Q2. Nah oke, dari kasus jurnal predator tadi, sebenarnya ada pelajaran penting yang bisa kita tarik loh. Prinsip buat ngenalin kebohongan di dunia akademik itu ternyata bisa kita pakai di mana aja. Iya kan? Mungkin kita bukan peneliti, tapi kita semua tiap hari ketemu sama jurnal predator versi kita sendiri. Di mana? Ya di media sosial, di artikel berita, atau bahkan pesan berantai di grup WhatsApp keluarga. Terus gimana cara milahnya? Soalnya, hutan belantara digital ini juga penuh predator. Bentuknya ya hoax, misinformasi, disinformasi. Dan senjata paling ampuh buat ngelawan mereka semua itu, ya sama, berpikir kritis. Nah, biar gampang, ada nih satu metode atau kerangka kerja yang berguna banget dan gampang diingat. Namanya tes CRAAP. Iya, CRAAP. Jadi, CRAAP ini singkatan dari 5 hal. Anggap aja ini checklist simple buat ngetes informasi apapun yang kita temuin. Pertama, C itu currency atau kebaruan. Pertanyaannya simple, ini info kapan? Udah diupdate belum, ya kan? Berita 5 tahun lalu di-share lagi sekarang ya jelas udah nggak relevan. Kedua, R, relevance. Ini artinya relevansi. Gampangnya gini, nyambung nggak sih sama yang lagi kita cari? Infonya ini buat siapa sih sebenarnya? Sesuai nggak sama konteksnya? Ketiga, A untuk authority atau otoritas. Nah, ini penting banget. Siapa yang nulis, siapa yang nerbitin. Dia ahli nggak di bidang itu? Kira-kira bisa dipercaya nggak sumbernya? Keempat, A yang satu lagi adalah accuracy atau akurasi. Infonya didukung bukti nggak? Ada datanya nggak? Bisa kita cek silang ke sumber lain nggak? Ini kuncinya. Jangan pernah percaya cuma sama satu sumber. Dan yang terakhir P, yaitu purpose atau tujuan. Kita harus tanya, ini informasi dibuat-buat apa sih? Tujuannya mau ngasih tahu, mau ngehibur, mau ngebujuk kita, atau mau jualan? Kalau kita tahu tujuannya, kita bisa lebih waspada sama kemungkinan adanya bias.
Nah, dengan bekal tes CRAAP tadi, kita semua bisa jadi garda terdepan buat melawan hoax. Anggap aja ini misi kita masing-masing, tapi kita kerjain bareng-bareng. Dan kerennya, kita nggak sendirian loh dalam misi ini. Di Indonesia itu ada inisiatif keren banget namanya Cek Fakta. Ini adalah gabungan dari banyak media dan organisasi yang tujuannya sama, ngelawan misinformasi. Kekuatan mereka itu ada di kerjasamanya. Ada organisasi kayak Mavindo, ada juga Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Mereka semua gotong royong, jadi bukti kalau ngelawan hoaks itu emang perjuangan bersama. Kutipan dari Mavindo ini bener-bener ngerangkum semuanya ya. Literasi digital sama berpikir kritis itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi udah jadi skill dasar yang wajib kita punya buat bertahan di zaman sekarang. Jadi, pertanyaannya buat kamu sekarang, informasi apa yang bakal kamu cek faktanya pertama kali habis ini? Mungkin pesan yang barusan masuk di grup keluarga, atau berita viral yang lagi seliweran di medsos? Misi kamu buat jadi netizen yang lebih cerdas, dimulai dari sekarang.